Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wong Lanang. Baik, kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan bagaimana pengalaman saya waktu ikut ekstrakurikuler pramuka pada waktu SMK. Yang seperti kita ketahui bahwasanya pramuka sering mengadakan perkemahan-perkemahan. Pada cerita kali ini ada satu malam perkemahan yang menurut saya cukup mencekam. Bagaimanakah perkemahan malam itu? Langsung saja ikuti kisahnya. Oke, jadi kejadian ini itu bermula pada tahun sekitar 2014-2015. Waktu itu saya dari kelas 2 SMK menuju naik ke tingkat kelas 3. Saya sekolah di salah satu SMK ternama pertanian di Kabupaten Nganjuk. Pada malam itu, sore hari, saya setelah mengirimkan surat perizinan di salah satu wisata di daerah Loceret Nganjuk, saya turun dari wisata tersebut. Karena pada waktu itu saya dengan wakil saya ditugaskan untuk memberikan surat izin perkemahan di salah satu wisata ternama di Kabupaten Nganjuk. Sepulangnya dari perjalanan itu, saya mampir ke acara dari sekolah lain di bawahnya wisata tersebut yang mungkin teman-teman pernah mendengar, yaitu Bumi Perkemahan Pelangkat. Waktu itu saya sama wakil saya ini ketemu dengan anggota pramuka dari gugus lain, sebutnya gugus dari sekolah lain, dan dikasih tahu bahwasanya nanti malam di sini akan diadakan perkemahan. Jadi teman-teman dari sekolahan saya atau gugus saya itu diundang untuk menghadiri acara perkemahan tersebut. Oke, habis itu saya pulang lagi ke sekolahan saya, kasih tahu ke teman-teman saya bahwasanya dapat undangan untuk menghadiri acara perkemahan. Singkat cerita, sekitar pukul 7 malam kita berangkat dari sekolahan kita untuk ke sana. Sekitar rombongan ada kurang lebih 15 orang yang didominasi oleh cowok semua. Mungkin ada beberapa ceweknya yang mungkin waktu itu diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti perkemahan tersebut. Lama perjalanan dari sekolah kita sampai ke Bumi Perkemahan Pelangkat ya kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit. Jadi kita di jalan ya pakai helm seperti biasanya untuk keamanan kita sendiri. Kita melewati kota, sampailah kita di Bumi Perkemahan tersebut. Ya namanya bumi perkemahan gitu ya, dia biasanya ditempatkan di tepi hutan atau pinggiran desa yang bersebelahan dengan desa. Tapi lebih tepatnya ada hutan yang sangat-sangat rindang. Kalaupun tidak ada penerangan ya mungkin gelap gulita gitu. Kita sampai sana disambut sama tuan rumah, teman-teman dari gugus lain juga ada. Kita bersalaman, bercengkrama. Selang waktu mungkin 10 menit acara dimulai, yaitu api unggun. Yang namanya kita anak pramuka, api unggun kita memberikan sebuah pentas seni. Entah itu berupa dance lah waktu itu, atau atraksi yang mungkin tentang tali temali atau permainan tongkat, ataupun drama musikalisasi puisi dan macam-macam lah. Dan untuk pensi sendiri paling lama untuk dari semua tamu undangan dari sekolah-sekolah lain beserta dengan tuan rumah, waktu itu sekitar lamanya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Karena agenda anak pramuka biasanya paling lama itu jam 10, jam setengah 11 sudah diwajibkan untuk masuk tenda semua untuk tidur gitu. Dan benar ternyata sekitar jam 10 lebih 15 menit waktu itu
Acara pensi udah selesai, dan disitulah malam mencekam dimulai. Angin berhembus silir, sangat dingin. Waktu itu sangat dingin karena kita berada di hutan gitu ya, banyak pohon rindang banget gitu. Teman-teman kita hanya api unggun sama teman-teman dari sekolah lain. Kita bercengkrama, santai, relax gitu ya. Selang berapa menit kita mendengar ada yang menangis seperti itu. Kita bertanya sama tuan rumah, siapa itu? Itu siapa yang nangis? Kenapa? Apakah dia sakit atau kenapa? Ternyata ada salah satu anggota pramuka tuan rumah kesurupan. Kita sebagai anak pramuka sudah terbiasa bahwasanya kalau ada anggota kesurupan itu udah terbiasa, karena memang secara logika kegiatan pramuka itu sangat padat gitu, menguras fisik dan mental pun juga benar-benar diuji kalau ikut pramuka. Kemungkinan untuk orang kesurupan itu pasti kan karena faktor kecapean atau banyak pikiran atau waktu pikirannya kosong gitu. Jadi setelah mendengar suara tangisan, kakak-kakak dari tuan rumah langsung menghampiri ke tenda tersebut. Ditanya kenapa, ditanya nggak jelas, namanya orang kesurupan, teriak-teriak sendiri gitu ya, teriak-teriak sendiri. Oke, dari ada beberapa teman yang bisa ilmu pernafasan waktu itu, diobatin lah gitu, diobatin dengan baca-baca doa, dengan sedikit pernafasan bisa, alhamdulillah bisa keluar gitu ya. Gak selang berapa lama juga, nggak lama pokoknya waktu itu nggak lama, ada lagi dua, ada lagi nambah sampai hitungannya per tenda itu ada satu yang kesurupan. Karena waktu itu kalau seingat saya ada 40 lebih yang kesurupan itu, kurang lebih 40 tenda. Jadi kalau per tenda ada satu ya jadi ada 40 orang kesurupan bareng. Ya saya sama teman-teman itu cuma ada apa coba, ini ada apa sampai segini banyaknya gitu ya. Kita sebagai tamu mau nggak mau ya membantu sebisa kita gitu kan ya, apalagi kita dominan cowok semua gitu. Ya udah, teman-teman ada yang bisa pernafasan juga sambil doa-doa, baca doa gitu, kita bantu sembuhin satu persatu. Alhamdulillah bisa satu persatu aman gitu. Dan nggak lama yang merasuki adik pramuka kita itu logat-logatnya itu seperti penari. Tangannya penari seperti apa, gerakannya bener-bener, cengkoknya itu bener-bener seperti penari gitu. Suaranya enak didengar, cengkoknya nada itu udah kayak sinden pada zaman dulu. Oke, saya waktu itu kewalahan gitu. Saya waktu lihat si penari ini, saya belum berani untuk mendekat karena adiknya ini udah di pangku yang katanya sih waktu itu adalah juru kunci bumi perkemahan tersebut. Beliau udah sepuh, udah tua, dengan gaya berpakaian orang Jawa, hitam-hitam seperti itu. Di pangku lah dia. Sekilas saya dengar si juru kunci ini menceritakan tentang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi si juru kunci ini menceritakan kisahnya seperti apa. Ya saya lihat sekilas juga untuk adik yang kesurupan ini juga itu benar-benar menghayati sambil tangannya geraki, nari-nari gitu, enak, dengerin senyum. Saya belum berani untuk mendekat karena waktu itu memang masih banyak yang kesurupan. Saya harus bantu yang lain yang belum tertayangan nih, sama teman-teman juga gitu. Cari teman-teman yang masih memerlukan kita, yang masih kewalahan. Oke, kita masih keliling ini. Sangat-sangat ricuh waktu itu, malam bisa dikatakan ricuh. Harusnya udah tidur tenang, tapi gara-gara kesurupan ini banyak kerja ekstra lah untuk waktu itu, waktu saya dan teman-teman itu. Jadi saya diajak sama tuan rumah, anak pramuka tuan rumah yang asli desa sana. Saya diajak, ayo mas ikut saya. Saya bilang, kemana?
ini minta apa, doa sama guru ngaji yang di desa sini. Oke, saya turutin. Biar semua waktu itu, biar saya pikir sudah selesai. Kasihan, biar bisa tidur semua gitu. Ya udah, saya ikutin rumah Pak Ustadz tersebut. Ternyata jaraknya sekitar 50 meteran. Saya sampai ke langgar atau musolanya tersebut dengan tuan rumah itu tadi. Saya bilang, "Assalamualaikum, mohon maaf ganggu aktivitasnya gitu. Saya di sini berniat pertama silaturahim, yang kedua saya minta doanya, minta sedikit doanya untuk teman-teman saya yang sedang melakukan kegiatan pramuka ini sedang mengalami masalah gitu." Jadi ternyata Pak Ustadznya juga sudah tahu, karena memang suara teriakan teman-teman yang adik-adik yang kesurupan tadi terdengar sampai ke rumah itu, terdengar ternyata. Ya udah, nggak lama waktu itu Pak Ustadz sedang mengajar ngaji anak-anak kecil gitu, TPQ gitu, anak-anak kecil ya sekitar kelas 5 ke bawah lah, kelas 1 sampai kelas 5 itu. Jadi saya enak dengernya, adem gitu. Seketika adem langsung di situ. Maksudnya nggak ikut panas keadaan di bumi perkemahan, adem. Karena Pak Ustadznya juga minta doa ke anak-anak kecil tadi. Ayo, ini mbaknya sama masnya lagi minta doa ke kita semua. Yuk kita doain yuk, baca Al-Fatihah bareng-bareng gitu. Ya udah, langsung baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu bareng-bareng sampai selesai. Anak per anak itu niupin air yang ada di dalam botol yang tadi yang dikasih sama Ustadz, ditiupin satu persatu sama anak-anak. Udah selesai, sekitar ada berapa, 12 orang kalau nggak salah. Udah ditiupin selesai, Pak Ustadz datang lagi menghampiri kita ini. Menghampiri, dia bilang, "Ini nanti sebelum dikasih ke yang kesurupan, yang menjadi korban, itu bacain bismillah 3 kali dulu sama sholawat 3 kali. Langsung nanti diraupin ke mukanya, basuhin ke mukanya, terus habis itu diminumin. Insyaallah nanti atas izin Allah, pertolongan Allah, insyaallah udah bisa sadar," gitu katanya. Oke, saya ucapkan terima kasih ke Pak Ustadznya, terima kasih banyak, mohon maaf ganggu waktunya. Semoga ini usahanya berhasil gitu. Saya bilang, "Ya, amin ya rabbal alamin," gitu. Katanya bilang gitu. Udah, saya langsung balik ke bumi perkemahan. Alhamdulillah memang benar-benar ampuh ya, bisa dikatakan ampuh. Sekali kalau ada yang kesurupan langsung kita basuhin mukanya, adem, udah tenang. Tinggal jaga doang biar dia sadar, biar dia bisa ingat lagi, sadar lagi gitu. Dan alhamdulillah udah tertangani semua, hampir semua, dan tinggal 2 yang benar-benar sulit, yaitu yang tadi, yang penari tadi, dan yang kedua itu masya Allah sampai lari-lari bumi perkemahan, lari selari-larinya. Oke, jadi beberapa orang berbagi tugas untuk nangkep tadi yang lari-lari keliling bumi perkemahan tadi, dan saya sama teman-teman ditugasi untuk menangani si penari tadi. Langsung saya deketin yang adiknya yang tadi menari-nari. Saya bilang, "Assalamualaikum." Langsung refleksnya dia yang tadinya cuma selonjoran sambil nari-nari tangannya, dia langsung sila, duduk sila gitu. Tangannya masih nari. Lembut banget, gerakannya lembut, bener-bener lembut. Saya udah Allah, ini apa? Ini yang saya adepin tuh apa gitu. Terus saya salaman, dia salaman udah kayak salaman mau seorang waktu zaman dulu samanya tegas gitu. Gitu kan. Saya juga tegesin juga, saya kuatin salaman saya karena saya merasa kita sebagai manusia adalah makhluk paling sempurna gitu. Langsung saya tanya, "Ini siapa ya? Mohon maaf, ini siapa yang di dalamnya? Tolonglah, tolong, kasihan." Saya bilang gitu, "Tolong, ini sangat-sangat kasihan. Udah setengah jam lebih kamu masuk di sini. Kenapa kamu nggak keluar?" Langsung dia bilang sambil ketawa, gitu ya, tau lah ya ketawanya gitu, udah merinding banget, merinding lah pokoknya gitu, bikin merinding. Ditanya, "Kenapa?" Saya gitu. Dia bilangnya gini,
saya di sini tuh nggak suka keramaian, apalagi ada yang bunyiin suara gamelan. Saya paling nggak suka gitu. Oke, saya memang kita kan tamu di bumi perkemahan tersebut, kita tamu. Ya saya bilang, saya mewakili teman-teman yang ada di sini sebagai bangsa manusia. Saya mohon maaf, saya bilang gitu. Setelah saya bilang gitu, yang kesurupan tadi yang merasuki anak tersebut bilang gini, saya nggak mau kalau cuma permintaan mohon maaf aja gitu. Saya nggak mau. Saya mau minta sesuatu apa? Saya bilang gitu. Kamu minta apa? Kalau kamu macam-macam, saya sebagai bangsa manusia, saya akan kasih kamu pelajaran. Saya bilang gitu. Apa pelajaran kamu? Dia malah nantang seperti itu. Apa kamu mau kasih pelajaran apa? Terus saya kasih tahu air tadi yang dari Pak Ustadz. Ini kamu lihat. Kalau kamu memang tahu ini apa, kamu harusnya takut. Saya gitu. Dia udah duduk sila itu sambil mundur-mundur gitu. Posisi duduk sambil mundur, geser mundur, kayak orang ketakutan gitu. Udah gini aja, saya bilang, kita enak-enakan. Kalau memang permintaanmu bisa saya turutin, oke, saya turutin. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus saling menghargai gitu. Terus dia bilang, oke, saya gini, permintaannya cuma sederhana. Pertama, jangan sampai ada yang bunyiin lagu gamelan lagi. Dia bilang gitu, yang merasuki anak tadi, anak pramuka tadi. Yang kedua, saya minta tolong ambilkan batu yang ada di sungai. Terserah batu yang mana mau diambil, terserah. Oke, jadi langsung saya bilang, oke, saya bakal ambilin kamu batu, terserah di samping sungai. Karena memang posisi sungainya emang gak jauh dari tempat yang kesurupan tadi. Oke, saya minta temen satu untuk nemenin saya turun ke sungai gitu. Waktu itu masih kemarau kalau gak salah. Dinginnya minta ampun daerah wisata tersebut, sangat-sangat dingin. Udah, saya ambil acak batu yang ada di sana. Langsung setelah saya masuk ke sungai, hawa tuh udah beda. Kayak saya memasuki gerbang dunia lain gitu. Saya bilang ke teman saya, kamu ngerasain apa enggak? Saya enggak ngerasain untuk apa-apanya, cuma saya merasa ada yang ngeliatin kita gitu. Memang waktu itu saya waktu sampai di sungai, waktu mau ambilnya itu kayak ada ratusan mata itu melihat saya dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, semuanya kayak lihat saya. Ya saya bilang, assalamualaikum, permisi, saya dapat pesan untuk ambil batu di sini gitu. Saya bilang gitu waktu di sungai itu, kayak orang gila ngomong sendiri gitu. Udah saya ambil batu satu, saya nggak lihat itu warna apa batunya, pokoknya langsung saya ambil. Itu aliran sungainya cukup deras, saya ambil satu gitu. Udah saya ambil, saya kembali lagi. Saya bilang, ini batu yang kamu inginkan gitu. Terus dia habis ambil batu itu, disaut tangannya, seret. Batu yang di tangan saya disaut, langsung dia tuh kayak orang bertapak gitu tangannya, sambil apa ya, maksudnya batu itu diputer-puter di kedua telapak tangannya, itu puter-puter kayak orang baca-baca apa gitu. Gak lama dia langsung melek matanya, buka mata, dia kasih batu itu ke saya gitu. Ini mas, batu buat sampean gitu. Apa ini? Saya bilang gitu. Udah simpen aja. Kalau mas mau simpen, ya disimpen. Kalau nggak mau, ya udah gitu. Ya saya bilang, mohon maaf, saya nggak nerima barang-barang kayak ginian tuh, nggak nerima. Saya lebih percaya sama doa daripada barang kayak ginian. Ya udah mas, kalau nggak mau nerima, ya udah nggak apa-apa. Saya terima kasih udah mau nurutin permintaan saya gitu. Ya saya sama-sama, saya bilang gitu. Udah sekarang gantian, waktunya kamu keluar dari situ. Saya bilang gitu. Selang berapa menit ya, 1 menit masih ngobrol kesana kemari. Alhamdulillah dia udah mau keluar. Udah lemes. Batu itu saya kembaliin ke sungai. Lah, waktu balikin batu itu beda, hawanya udah beda. Waktu itu
waktu balikin itu cahaya lampu penduduk kelihatan, cahaya lampu-lampu dari bumi perkemahan tuh kelihatan. Jadi saya pikir tadi saya masuk kemana gitu. Dan setelah saya kembaliin batu itu, saya kembali lagi ke bumi perkemahan. Saya bercengkrama sama tadi anak yang kesurupan tadi, gimana mau minum apa enggak, saya bilang gitu. Ya mas mau minum, saya haus, saya capek, bilangnya gitu. Terus saya kasih minum dari Pak Ustadz tadi, saya juga basuhin mukanya, alhamdulillah udah enakan gitu. Mungkin sampai sekarang pun mungkin kalau kita bisa reuni pramuka itu waktu malam itu, mungkin bakal jadi cerita mistis tersendiri bagi kita. Dan untuk tadi yang kesurupan juga, yang lari-lari, alhamdulillah juga udah, karena memang ternyata dari penari tadi yang masukin sebagai penari tadi sama yang lari-lari itu memang ada berkesinambungan gitu katanya. Karena selangnya nggak berapa lama habis yang penari keluar udah alhamdulillah sehat, udah nggak masuk lagi, udah keluar, ganti yang lari-lari juga tadi udah sadar gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi sedikit itu pengalaman saya ikut pramuka waktu saya sekolah SMK tahun 2014-2015. Jadi apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Yang pertama, walaupun kita sedang mengadakan acara apapun dan dimanapun, kita harus menghormati adat dan istiadat daerah tersebut. Dan yang kedua, jangan lupa kita perbanyak doa agar kita senantiasa dalam perlindungannya. Sekian itu pengalaman pribadi saya, cerita sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau sedikit membagikan ceritanya, bisa komen di bawah. Dan itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.